Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang soal latihan UP, UKM PPG, IPA, PGSD. Sekarang kita lihat yang pertama, bagian pertama adalah pedagogi. Di sini ada kompetensi, ada capaian pembelajaran, ada indikator esensial. Kompetensinya ini ada pedagogik, capaian pembelajarannya adalah menguasai teori aplikasi pedagogik, Techno-Pedagogical Content Knowledge atau TPACK, minimal teori belajar, evaluasi proses dan hasil belajar, kurikulum, model, dan prinsip-prinsip pembelajaran IPA yang bersifat mendidik. Indikator esensialnya yaitu disajikan kasus, peserta diminta menentukan model pembelajaran atau pengelolaan kelas atau penggunaan media dalam belajarkan IPA. Contoh soalnya, Pak Ranto akan mengajarkan materi IPA tentang konsep pemuaian pada logam kepada para siswanya. Pembelajaran dilaksanakan dalam setting model pembelajaran kooperatif melalui pembentukan kelompok-kelompok kecil. Kegiatan diarahkan pada upaya membuktikan bahwa sebagian besar logam apabila dipanasi akan memuai. Metode yang sebaiknya digunakan oleh Pak Ranto adalah A. Demonstrasi, B. Eksperimen, C. Tanya jawab, D. Diskusi, E. Ceramah. Nah, ini pembahasannya Bapak Ibu, kegiatan untuk membuktikan bahwa sebagian besar logam apabila dipanasi akan memuai. Lebih sesuai disajikan dengan metode eksperimen. Metode eksperimen merupakan cara penyajian pelajaran di mana siswa melakukan percobaan dengan mengalami sendiri sesuatu yang dipelajari melalui kegiatan terinci yang direncanakan untuk menghasilkan data dalam rangka menjawab suatu masalah atau menguji suatu hipotesis. Jadi jawaban yang tepat adalah B, eksperimen. Selanjutnya soal masih di kompetensi pedagogi. Capaian pembelajarannya yaitu menilai dan mengevaluasi. Capaian pembelajarannya yaitu menilai dan mengevaluasi pembelajaran meliputi melaksanakan penilaian otentik holistik yang mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan, dan menggunakan hasil penilaian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Indikator esensialnya yaitu membuat rubrik untuk menilai praktikum IPA. Contoh soalnya, perhatikan pernyataan tentang tugas praktik di bawah ini. Disediakan kantung plastik, benang, dan telur mentah. Rancanglah sebuah parasut sederhana menggunakan bahan yang disediakan untuk menurunkan atau menjatuhkan telur mentah dari ketinggian tertentu agar tidak pecah. Rubrik yang sesuai untuk memberikan penilaian terhadap siswa bahwa siswa kreatif melakukan percobaan sesuai soal tersebut adalah A. Siswa diberikan nilai sempurna apabila berhasil membuat parasut sederhana walaupun tidak mampu menjatuhkan telur dari ketinggian tertentu dengan tidak pecah. B. Siswa diberikan nilai sempurna apabila mampu bekerja sama dengan siswa lainnya untuk membuat parasut sederhana. C. Siswa diberikan nilai sempurna apabila membuat parasut dengan diuji coba terlebih dahulu menggunakan kerikil atau bahan lain yang memiliki massa hampir sama dengan massa telur mentah. D. Siswa diberikan nilai sempurna apabila telah membuat parasut dengan bantuan bimbingan guru dan menyelesaikan tepat waktu walaupun parasut tidak dapat diterbangkan. Yang E, siswa diberikan nilai sempurna apabila membuat parasut dengan menghabiskan kantung plastik paling sedikit walaupun parasut tidak dapat diterbangkan. Pembahasannya Bapak Ibu, rubrik penilaian terhadap kemampuan dan kreativitas siswa dalam melakukan percobaan sesuai soal tersebut yaitu siswa diberikan nilai sempurna apabila membuat parasut dengan diuji coba terlebih dahulu menggunakan kerikil atau bahan lain yang memiliki massa hampir sama dengan massa telur. Hal ini dikarenakan ada unsur kreatif melalui uji coba parasut pada kerikil atau bahan lain yang massanya mendekati massa telur mentah. Jadi jawabannya adalah C. Soal selanjutnya, masih di pedagogi, capaian pembelajarannya yaitu menilai dan mengevaluasi pembelajaran meliputi melaksanakan penilaian otentik holistik yang mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan, dan menggunakan hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Indikator esensialnya yaitu membuat soal yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi materi IPA. Contoh soalnya, soal di bawah ini yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi materi IPA adalah A. Benda-benda apa sajakah yang dapat ditarik magnet? Apa yang kalian ketahui tentang gaya magnet? C. Mengapa peneliti dalam kotak kertas dapat ditarik magnet yang ditaruh di luar kotak? D. Sebutkan macam-macam magnet berdasarkan bentuknya. E. Apa yang dimaksud dengan magnet buatan? Nah, ini pembahasannya. Soal yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi harus melibatkan keterampilan berpikir siswa dan mampu mengembangkan keterampilan pemecahan masalah terhadap masalah yang disajikan guru. Salah satunya ditandai dengan kata tanya mengapa atau bagaimana. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Mengapa peneliti dalam kotak kertas dapat ditarik magnet yang ditaruh di luar kotak?
Soal selanjutnya masih pedagogi. Capaian pembelajarannya mampu merancang dan melaksanakan penelitian yang relevan dengan masalah pembelajaran yang sesuai kaidah penelitian ilmiah. Indikator esensialnya disajikan kasus, peserta diminta menentukan rumusan masalah dan pemecahannya sesuai dengan permasalahan yang dihadapi di kelas. Contoh soalnya, Bu Santi hendak membelajarkan materi gelombang bunyi di kelas, sekaligus ingin melakukan PTK. Pada pembelajaran yang pernah dilakukannya, banyak siswa yang tidak dapat mencapai KKM. Ia bingung masalah apa yang hendak diangkat dalam penelitian. Bu Santi mencoba membuat pertanyaan refleksi terhadap pembelajarannya. Contoh pertanyaan yang dapat membantu Bu Santi mengidentifikasi masalah PTK-nya adalah A. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perlambatan bunyi? B. Apakah strategi pemberian tugas dan jenis bahan pelajaran yang diberikan dalam pembelajaran gelombang bunyi cukup menantang siswa? C. Bagaimana cara membuktikan hubungan antara medium dan perambatan dan kecepatan merambat bunyi? D. Apakah kebiasaan sarapan pagi berpengaruh terhadap hasil belajar siswa dalam pelajaran gelombang bunyi? E. Bagaimana cara mendemonstrasikan gejala perambatan gelombang bunyi pada benda padat? Pembahasannya, permasalahan yang diambil sebagai rumusan permasalahan dalam PTK berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas proses pembelajaran, sehingga diharapkan berdampak pada aktivitas siswa yang mampu membantu memperbaiki hasil belajarnya. Salah satu contohnya pada kasus yang diberikan pada soal, yaitu dengan memikirkan apakah suatu strategi cukup memberikan tantangan bagi siswa selama proses pembelajaran. Jadi jawaban yang tepat adalah yang pilihan B. Apakah strategi pemberian tugas dan jenis bahan pelajaran yang diberikan dalam pembelajaran gelombang bunyi cukup menantang siswa? Selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua, profesional. Capaian pembelajarannya yaitu mampu melakukan observasi gejala alam, baik secara langsung maupun tidak langsung. Indikator esensialnya menganalisis kegiatan ilmiah untuk menentukan rumusan masalah, tujuan, hipotesis, atau variabel penelitian. Contoh soal, untuk menyelidiki pengaruh sinar matahari terhadap pertumbuhan tanaman, maka seorang siswa SD melakukan percobaan dengan menanam beberapa biji kacang hijau yang diambil dari tanaman kacang hijau varietas tertentu pada 3 media tanam yang sama. Media tanam tersebut diletakkan di kamar, di halaman, dan di ruang tamu. Setiap hari pada jam 11, siswa mengamati pertambahan panjang batang dalam 3 media tanam yang diletakkan pada lokasi yang berbeda tersebut. Berdasarkan kegiatan tersebut, yang menjadi variabel terikat adalah A. Jenis media tanam, B. Pertambahan panjang batang, C. Jenis kacang hijau, D. Lokasi untuk meletakkan media tanam, E. Waktu pengamatan. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Variabel adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan dalam penelitian atau sebagai gejala sesuatu yang bervariasi. Variabel penelitian dibedakan menjadi satu, variabel bebas atau variabel penyebab atau independent variables. Variabel bebas adalah variabel yang menyebabkan atau memengaruhi, yaitu faktor-faktor yang diukur, dimanipulasi, atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungan antara fenomena yang diobservasi atau diamati. Yang kedua yaitu variabel terikat atau variabel tergantung, dependent variables. Variabel terikat adalah faktor-faktor yang diobservasi dan diukur untuk menentukan adanya pengaruh variabel bebas, yaitu faktor yang muncul atau tidak muncul atau berubah sesuai dengan yang diperkenalkan oleh peneliti. Berdasarkan contoh kasus yang diberikan, maka variabel terikatnya adalah B, pertambahan panjang batang. Selanjutnya, soal selanjutnya masih profesional, capaian pembelajarannya yaitu mampu melakukan observasi gejala alam baik secara langsung maupun tidak langsung. Indikator esensialnya menganalisis perubahan yang terjadi di alam akibat pelapukan perkaratan. Contoh soalnya, besi yang dibiarkan di ruang terbuka akan mudah berkarat. Hal ini disebabkan oleh A. Besi di ruang terbuka mudah mengalami penyusutan massa. Kompetensi berikutnya yaitu tentang masih di profesional, capaian pembelajarannya mampu melakukan observasi gejala alam baik secara langsung maupun tidak langsung. Indikator esensialnya menganalisis perubahan yang terjadi di alam akibat pelapukan perkaratan. Besi yang dibiarkan di ruang terbuka akan mudah berkarat. Hal ini disebabkan oleh A. Besi di ruang terbuka mudah mengalami penyusutan massa. B. Udara mengandung partikel air yang dapat bereaksi dengan besi. C. Udara yang dingin dapat membuat besi rusak. D. Suhu udara berubah-ubah. E. Besi tidak tahan udara panas. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Korosi
adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dapat dikehendaki. Dalam bahasa sehari-hari, korosi disebut perkaratan. Besi di ruang terbuka akan mudah bereaksi dengan partikel air yang terkandung di air. Jadi jawabannya adalah B. Selanjutnya, kita lihat di sini adalah kompetensi profesional. Capaian pembelajarannya memanfaatkan konsep-konsep dan hukum-hukum ilmu pengetahuan alam dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari. Indikator esensialnya membedakan fungsi bagian rangka manusia. Perhatikan gambar di samping. Fungsi rangka yang ditunjukkan oleh nomor 2 pada gambar di samping adalah A. Menopang berdirinya tubuh, B. Melekatnya otot tulang belakang, C. Melindungi organ tubuh yang penting, D. Tempat melekatnya otot tangan, E. Melindungi sumsum tulang belakang. Perhatikan gambar struktur rangka berikut. Jadi fungsi rangka pada nomor 2 adalah melindungi organ tubuh yang penting. Jadi jawabannya adalah C. Soal selanjutnya adalah capaian pembelajarannya memanfaatkan konsep-konsep dan hukum-hukum ilmu pengetahuan alam dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari. Indikator esensialnya yaitu menganalisis proses pernafasan pada manusia, organ dan struktur organ pernafasan, proses pengangkutan udara. Contoh soalnya, salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh Gading di sekolahnya adalah bela diri. Untuk berlatih tenaga dalam, dia menggunakan pernafasan perut. Mekanisme inspirasi pernapasan perut adalah A. Otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk terangkat, rongga dada membesar, volume rongga dada membesar, tekanan udara rongga dada turun, udara luar masuk paru-paru. Diafragma berkontraksi, volume rongga dada besar, tekanan udara rongga dada menurun, udara luar masuk paru-paru. C. Otot antar tulang rusuk relaksasi, tulang rusuk turun, rongga dada mengecil, volume rongga dada mengecil, tekanan udara rongga dada membesar, kemudian udara keluar dari paru-paru. D. Diafragma relaksasi, volume rongga dada turun, tekanan udara rongga dada besar, udara luar masuk paru-paru. Yang E. Otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk turun, rongga dada mengecil, volume rongga dada turun, tekanan udara rongga dada besar, udara luar masuk paru-paru. Pembahasannya, pernapasan perut adalah pernapasan yang melibatkan otot diafragma. Mekanismenya dapat dibedakan sebagai berikut. Fase inspirasi, fase ini merupakan fase kontraksi otot diafragma sehingga rongga dada membesar, akibatnya tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar, sehingga udara luar yang kayak oksigen masuk. Nomor kedua, fase ekspirasi. Fase ini merupakan fase relaksasi atau kembalinya otot diafragma ke posisi semula yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk sehingga rongga dada menjadi kecil. Sebagai akibatnya, tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan luar sehingga udara dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida keluar. Jawabannya adalah B. Soal selanjutnya kita lihat. Tentang capaian pembelajarannya masih memanfaatkan konsep-konsep dan hukum-hukum ilmu pengetahuan alam dalam berbagai berbagai situasi kehidupan sehari-hari. Indikator esensialnya adalah menentukan cara pemisahan materi, yaitu filtrasi, kristalisasi, sublimasi, atau kromatografi. Contoh soalnya adalah santan kelapa dibuat dengan cara memisahkan campuran santan, air, dan ampas kelapa. Cara pemisahan demikian ini merupakan salah satu contoh cara pemisahan materi dengan cara A. Filtrasi, B. Kristalisasi, C. Sublimasi, D. Kromatografi, E. Destilasi. Santan kelapa dibuat dengan cara memisahkan campuran santan, air, dan ampas kelapa menggunakan saringan. Dengan menggunakan saringan yang berpori-pori kecil, santan kelapa dapat melewati lubang saringan dan ampas kelapa tertahan dalam saringan. Cara pemisahan materi demikian ini disebut sebagai penyaringan atau filtrasi. Jadi jawabannya adalah A. Selanjutnya, indikator esensialnya adalah menyimpulkan kelebihan teknik perkembangbiakan tumbuhan atau hewan. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. Tanaman yang dihasilkan memiliki perakaran yang kuat, dapat menghasilkan varietas-varietas baru. Kualitas tanaman baru dapat diketahui setelah tanaman berbuah. Tanaman baru yang dihasilkan belum tentu memiliki sifat yang sama dengan induknya. Yang kelima, biaya yang dikeluarkan relatif murah. Yang keenam, umur tanaman akan lebih lama. 7, varietas yang baru muncul belum tentu lebih baik. 8, waktu berbuah lebih lama. Pernyataan di atas yang merupakan kelebihan teknik perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah 1, 2, 3, 6, B 1, 2, 5, 6, C 1, 3, 4, 6, D 1, 2, 3, 4, E 5, 6, 7, 8. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Kelebihan perbanyakan tanaman secara generatif ini antara lain tanaman yang dihasilkan memiliki perakaran kuat, biaya yang dikeluarkan relatif murah,
Umur tanaman akan lebih lama, dapat menghasilkan varietas-varietas baru, yaitu dengan cara menyilangkan. Kelemahan perbanyakan tanaman secara generatif antara lain tanaman baru yang dihasilkan belum tentu memiliki sifat yang sama dengan induknya. Varietas yang baru muncul belum tentu lebih baik. Waktu berbuah lebih lama, kualitas tanaman baru diketahui setelah berbuah. Jadi jawabannya adalah B. Selanjutnya kita lihat, ini adalah indikator esensialnya menentukan parameter gelombang, frekuensi, amplitudo, panjang gelombang, periode, kecepatan, energi yang terjadi pada bunyi. Seorang siswa melakukan percobaan bunyi dengan menggetarkan garpu tala di mulut tabung sambil mengisi tabung dengan air sedikit demi sedikit. Suara garpu tala terdengar paling keras ketika air mencapai ketinggian 10 cm. Nah, ini gambarnya Bapak Ibu. Berdasarkan data di atas, panjang gelombang garpu tala adalah A 60 cm, B 120 cm, C 240 cm, D 360 cm, E 480 cm. Kita lihat pembahasannya. Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda saat benda lain bergetar. Hal ini dapat terjadi jika kedua benda ini memiliki frekuensi yang sama. Peristiwa resonansi akan memperkuat bunyi aslinya. Pada soal ini disebutkan bahwa pada saat tinggi air 10 cm, suara garpu tala terdengar paling keras. Hal ini terjadi karena rambatan gelombang di air saat ketinggiannya 10 cm memiliki frekuensi yang sama dengan frekuensi garpu tala, sehingga terjadi resonansi dan suara garpu tala menjadi keras. Nah, ini rumus resonansi garpu tala adalah sebagai berikut. Nanti dimasukkan ke rumus ini, kemudian akhirnya akan mendapatkan panjang gelombangnya yaitu 360 cm. Jadi jawabannya adalah D. Selanjutnya kita lihat indikator esensialnya adalah menerapkan konsep kalor pada kehidupan sehari-hari. Ada gambar, contohnya rel kereta api dan kereta api. Pemasangan rel kereta api yang diberi tanda X dimaksudkan untuk A. Pada waktu udara dingin, rel tetap lurus. B. Pada waktu kereta direm, rel tidak bengkok. C. Pada siang hari yang terik, rel tidak bengkok. D. Pada malam hari yang dingin, rel tidak bengkok. E. Pada waktu dilewati kereta, rel tidak goyang. Pembahasannya adalah pemasangan sambung rel kereta api merupakan salah satu contoh penerapan konsep kalor dalam kehidupan sehari-hari. Pemasangan dibuat agar terdapat jarak atau celah antara ujung sambungan agar ketika siang hari yang terik terjadi penguaian pada rel kereta api tidak mengalami pembengkokan sehingga perjalanan kereta api tetap lancar dan aman. Jadi jawabannya adalah C. Soal berikutnya, ini adalah indikator esensialnya tentang memahami cacat mata dan cara mengatasinya. Perhatikan gambar, ini ada mata. Pada lukisan jalannya sinar sejajar yang jatuh pada lensa mata. Ternyata sinar biasnya jatuh seperti tampak pada gambar. Jenis cacat mata yang dialami mata tersebut dan jenis lensa untuk menolong cacat mata tersebut adalah A. Hipermetropi, lensa cekung. B. Hipermetropi, lensa cembung. C. Miopi, lensa cekung. D. Miopi, lensa cembung. E. Emetropi, lensa cekung. Pembahasannya adalah berdasarkan jangkauan pandang, mata manusia dibedakan menjadi dua macam, yaitu mata normal atau emetropi dan cacat mata. Mata normal atau emetropi, jarak terdekat yang dapat difokuskan mata disebut titik dekat mata atau PP, punctum proximum. Untuk orang dewasa muda biasanya mempunyai titik dekat 25 cm. Walaupun anak-anak seringkali memfokuskan benda pada jarak 10 cm. Kalau rabun jauh atau miopi adalah mata yang hanya dapat memfokuskan benda pada jarak dekat. Titik jauh mata atau PR tidak berada pada tak terhingga, tetapi jarak yang lebih dekat, sehingga benda jauh tidak terlihat jelas. Rabun jauh atau miopi biasanya disebabkan oleh lensa mata yang terlalu cembung, sehingga bayangan benda yang jatuh terfokus atau jatuh di depan retina. Kalau rabun dekat atau hipermetropi adalah mata yang tidak dapat memfokuskan benda pada jarak dekat, walaupun benda-benda jauh biasanya terlihat jelas. Titik dekat atau PP agak lebih besar dari mata normal, 25 cm, yang menyebabkan sulit membaca kelainan ini. Kelainan ini disebabkan lensa mata terlalu tipis sehingga bayangan benda yang dilihat terbentuk di belakang retina. Mata tua atau presbiopi, orang-orang yang sudah tua biasanya daya akomodasinya sudah berkurang. Pada mata presbiopi, titik dekatnya lebih jauh daripada titik dekat mata normal. Titik dekat itu lebih besar 25 cm. Dan titik jauhnya lebih dekat daripada titik jauh mata normal. Titik jauh itu di bawah tak terhingga. Oleh karena itu,
Penderita presbiopi tidak dapat melihat benda-benda yang letaknya dekat maupun jauh. Untuk dapat melihat jauh dengan jelas dan untuk membaca pada jarak normal, penderita presbiopi dapat ditolong dengan kacamata berlensa rangkap, kacamata bifokal. Kacamata bifokal adalah kacamata yang terdiri atas dua lensa, yaitu lensa cekung dan lensa cembung. Lensa cekung berfungsi melihat benda jauh, dan lensa cembung untuk melihat benda dekat atau membaca. Yang kelima yaitu astigmatisme. Astigmatisme biasanya disebabkan oleh kornea atau lensa yang kurang bundar sehingga benda titik difokuskan sebagai garis pendek yang mengaburkan bayangan. Hal ini dikarenakan kornea berbentuk sferis dengan bagian silindrisnya tertumpuk. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya adalah indikator esensialnya adalah menerapkan konsep kelistrikan pada rangkaian seri paralel campuran seri paralel. Perhatikan gambar rangkaian berikut ini. Apabila diketahui R1 60 ohm, R2 30 ohm, dan R3 20 ohm, besarnya I2 adalah A 0,2 ampere, B 0,4 ampere, C 0,6 ampere, D 0,8 ampere, E 1,2 ampere. Dimasukkan rumusnya ya, ke sini dimasukkan. Kemudian jawabannya adalah B, yaitu 0,4 ampere. Soal selanjutnya, indikator esensialnya yaitu menerapkan konsep gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari. Contoh soalnya, Pak Prajana sedang berada di mobil angkutan yang sedang melaju. Dia membawa segelas air teh tanpa tutup yang ia letakkan di dashboard atau rak minuman. Tiba-tiba sopir angkot mengerem mendadak. Berdasarkan pemahaman Anda tentang pengaruh gaya pada gerak benda, apa yang akan terjadi pada air dalam gelas yang ditaruh di dashboard tersebut? A. Air diam. B. Air tumpah sembarangan arah. C. Air tumpah ke belakang. D. Air tumpah ke depan. E. Air berhamburan ke segala arah. Pembahasannya ini berdasarkan hukum Newton tentang gerak, khususnya hukum tentang sifat inersia benda. Benda akan cenderung mempertahankan kedudukannya apabila gaya luar yang bekerja padanya ditiadakan. Benda yang sedang diam cenderung tetap diam, dan benda yang bergerak lurus beraturan cenderung akan tetap bergerak apabila gaya mempengaruhinya ditiadakan. Oleh karena mobil angkot semula bergerak dan direm mendadak, maka saat direm benda-benda yang ada di dalam angkot tersebut akan berusaha mempertahankan geraknya. Jadi air teh akan tumpah ke depan. Soal berikutnya yaitu tentang menganalisis keterkaitan konsep sains dengan teknologi, lingkungan, dan masyarakat. Contoh soalnya, contoh peristiwa berikut yang merupakan penerapan konsep sains kaitannya dengan teknologi, lingkungan, dan masyarakat adalah A. Penggunaan waterpass pada pemasangan keramik di lantai. B. Menggunakan racun tikus untuk mengurangi serangan wabah hama tikus. C. Penggunaan pompa air sebagai sarana irigasi di persawahan bagi petani. D. Penggunaan dongkrak hidrolik pada bengkel mobil. E. Penggunaan kompresor pada pengisian angin pada ban sepeda motor. Pembahasannya, keterkaitan konsep sains dengan teknologi, lingkungan, dan masyarakat merupakan upaya penerapan konsep-konsep sains yang menggabungkan teknologi dan lingkungan bagi kesejahteraan masyarakat. Salah satu contohnya adalah penggunaan pompa air untuk mengairi area persawahan yang letaknya lebih tinggi dibandingkan letak sumber air. Teknologi pompa air digunakan untuk menjaga lingkungan sawah tetap terpelihara sumber airnya sehingga masyarakat petani tetap dapat melanjutkan penanaman padi di lahan yang sulit air. Soal berikutnya, sudah habis Bapak Ibu. Nah, ini soal selanjutnya, nanti kalau Bapak Ibu akan belajar lebih lanjut lagi, ada soal lagi PG, yaitu 32 soal latihan, dan nanti ada kunci jawabannya sebagai umpan balik. Nanti Bapak Ibu yang memerlukan bahan presentasi dan tambahan 32 soal ini, silakan bisa menuliskan alamat emailnya di kolom komentar. Nah, itu Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Mari belajar, belajar, dan belajar. Semoga tetap sehat, tetap tenang, lancar uji pengetahuannya atau UP, lulus PPG, menjadi pendidik profesional, dan berkah pastinya. Amin, insya Allah. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.